Halo semua, kembali lagi bersama saya Alex. Hari ini saya akan jelaskan kepada kalian semua cara baru temukan winning targeting di Facebook Ads. Jadi cara ini itu untuk tahun 2024 dan saya rasa bisa digunakan sampai kapanpun. Karena yang akan saya bagikan hari ini itu hasil dari saya mengikuti e-course, kursus online jutaan rupiah, dan saya juga belajar dari suhu-suhu di luar negeri juga, dari Amerika dan juga dari Rusia. Jadi saya rasa apa yang akan saya bagikan ini akan sangat bermanfaat untuk kalian yang mungkin masih pemula ataupun yang sudah pernah beriklan. Jadi mungkin nggak perlu basa-basi lagi, saya akan langsung aja jelasin melalui PowerPoint saya. Oke, jadi untuk siapa video ini? Video ini itu untuk Anda yang iklannya masih boncos. Kedua, untuk Anda yang masih bingung cara cari winning interest dan targeting di Facebook Ads itu gimana. Ketiga, untuk Anda yang bingung mencari teknik beriklan yang paling cuan, yang paling profit. Biasanya kalian yang masih pemula ataupun yang sudah beriklan, pasti punya kecenderungan untuk terus mempelajari Facebook Ads, yaitu sebetulnya bagus. Cuman akan salah kalau kalian terlalu fokus dengan teknik beriklannya. Kenapa ini untuk kalian bertiga? Karena sangat disayangkan bahwa mencari interest, mencari winning interest atau winning targeting itu sebetulnya adalah cara lama. Itu adalah cara kuno, cara yang sudah ketinggalan zaman. Udah nggak update lagi. Itu cara tahun 2020, 2016. Cara lama lah. Sekarang udah nggak kayak gitu. Sekarang ada cara barunya. Dan tenang aja karena cara baru ini tentu akan saya bagikan di video ini. Dan saya akan bagikan juga studi kasusnya. Karena dengan cara baru ini saya bisa menghasilkan omset lebih dari 2 miliar. Di aplikasi Comship saya menghasilkan omset 1,8 miliar, bahkan hampir 1,9 miliar. Dan untuk aplikasi order online, selama 3 bulan terakhir, selama 90 hari terakhir, saya menghasilkan omset 900 juta rupiah. Itu 3 bulan terakhir. Ini omset tapi bukan profit benerannya. Jadi gimana sih cara baru targeting di 2024 ini? Sebetulnya simple banget teman-teman. Kalian udah nggak perlu lagi yang namanya interest, lookalike audience, custom audience juga nggak perlu. Kalian nggak perlu yang namanya pilih-pilih targeting itu. Kosongin aja alias broad audience. Kalian itu cuma perlu satu campaign per satu produk. Jadi formasi terbaru ini kalian cuma perlu satu campaign CBO, satu ad set broad, dan konten sebanyak mungkin. Karena di cara terbaru ini kita harus fokus ke konten iklannya. Ini contoh tanpa targeting. Jadi benar-benar dikosongin aja. Saran pemirsa nggak usah diisi, kalian langsung lewatin ke konten iklannya. Jadi abjad benar-benar kosong, paling-palingan cuman masukin tanggal iklan berjalan dan lokasi targeting aja. Jadi misal mau iklan Pulau Jawa aja atau dengan Sumatera atau area timur di exclude. Itu aja yang kalian setting. Jadi kenapa kita fokus di konten iklan? Karena yang namanya pengiklan, jelas dong kita fokus untuk membuat konten iklan, bukan untuk mencari interest. Kenapa kayak gitu? Karena kalian harus paham dulu bahwa Facebook Ads ini bukan tools untuk menghasilkan uang, hanya sekedar tools beriklan di platform punya Meta. Jadi Facebook Ads ini bukan alat mesin pencetak uang, tapi hanya sekedar alat untuk beriklan di platformnya punya Meta, yaitu Instagram dan Facebook. Jadi sebetulnya konsep beriklan itu sama aja kayak zaman dulu. Kalau orang dulu beriklan di baliho, di brosur, di TV, yang membedakan apa? Cuman platformnya doang. Kalau dulu masih platform offline, sekarang udah pindah ke platform online kayak Instagram, Facebook. Jadi kalian nggak perlu sebetulnya fokus ke interest itu nggak perlu karena itu nggak ngaruh-ngaruh amat. Yang akan memberi pengaruh besar ke bisnis Anda itu adalah konten iklan Anda dan penawaran produk Anda. Nah, jadi targeting itu sebetulnya ada di konten iklan. Gimana maksudnya targeting di konten iklan?
Ini saya kasih contoh bahwa satu produk itu bisa menggunakan banyak beda. Satu produk itu bisa ditampilkan dengan berbagai konsep iklan. Jadi satu produk, beda konten, beda targeting. Produknya sama, kontennya beda, bisa targeting ke orang yang berbeda. Ini nggak pakai interest, kita targeting di level konten iklan. Kita buat konten iklan yang akan menarik spesifik audience. Ini sebagai contoh, misal saya jual hoodie. Hoodie kalau saya iklankan dengan model seorang bayi, tentu akan menarik mungkin orang tua yang sudah mempunyai bayi, atau mungkin seorang nenek atau kakek yang punya cucu. Intinya akan menarik orang yang punya bayi, karena model yang dipakai itu bayi. Sedangkan untuk contoh kedua, modelnya itu cowok keren, ganteng gitu. Tentu akan menarik anak muda juga, yang ingin tampil keren kayak cowok di model itu. Untuk contoh ketiga, saya menggunakan model kakek-kakek. Tentu kalau misal modelnya kakek-kakek juga akan menarik orang yang mungkin punya kakek atau kakeknya itu sendiri beli untuk dirinya sendiri. Jadi bisa menargeting ke mungkin istrinya atau mungkin anaknya yang mau belikan untuk orang tuanya kakek ini. Jadi satu produk itu bisa untuk menargetkan banyak audiens. Caranya dengan hanya membedakan konten iklan sendiri. Beda konten iklan akan menarik orang-orang yang berbeda juga. Jadi sebetulnya konsepnya cukup simpel. Beda konten, beda target orang, target market. Nah, sekarang cara buat konten iklannya itu gimana? Cara buat konten iklan itu kalian perlu menyiapkan list semua fitur produk Anda. Setelah itu kalian harus tahu apa manfaat dari produk Anda itu apa, dari fiturnya itu apa. Kalian juga harus tahu juga masalah yang bisa diselesaikan oleh produk Anda itu apa, dan kalian juga harus tentukan untuk siapa produk ini, siapa yang akan merasakan manfaat dari produkmu. Itu disebut angle marketing, siapa orangnya. Kalian akan mengarahkan produk ini untuk siapa. Itu nanti akan saya sebut sebagai angle marketing. Jadi tugas kalian membuat konten iklan dengan mengangkat satu angle marketing di tiap iklannya. Jadi satu konten iklan, satu angle marketing. Saya kasih contoh. Di sini contoh, misal saya jual produk laptop Asus generasi terbaru. Fiturnya apa produk ini? Laptopnya punya CPU Intel i9 generasi terbaru. Dengan CPU ini, manfaatnya itu bisa memproses lebih cepat. Bisa digunakan untuk aplikasi yang berat. Jadi, kalian juga perlu paham bahwa pembeli itu bukan membeli fitur produk Anda, tapi apa yang bisa dilakukan oleh produkmu, apa kegunaan dari produkmu. Dan itu yang akan menjadi daya beli target market tersebut. Setelah itu, kita harus tahu untuk siapa manfaat ini. Kalau ingin proses lebih cepat dan aplikasi yang lebih berat, mungkin untuk gamer. Jadi kita bisa menargetkan untuk gamer, itu angle marketing kita. Mungkin juga bisa untuk video editor atau foto editor. Nah, jadi satu produk itu bisa untuk banyak angle marketing. Banyak orang yang bisa merasakan manfaat dari produk tersebut. Nah, jadi Anda siapkan dulu minimal 3 konten iklan dengan 3 angle marketing. Jadi masing-masing satu konten. Ini minimal. Saya sarankan sebanyak mungkin. Lebih dari 3 ya lebih baik. Ini contoh konten satu kayak tadi angle-nya untuk gamer. Konten 2 angle-nya untuk video editor. Konten 3 angle-nya untuk foto editor. Jadi satu angle itu bisa untuk banyak konten. Dan bisa juga beda-beda konsepnya. Jadi misal angle-nya untuk gamer. Saya sebut angle 1 bisa dengan konsep video. Untuk konten keduanya bisa dalam bentuk gambar. Konten ketiganya dalam bentuk carousel. Jadi kalian buat bermacam-macam karena beda format juga akan menarik orang-orang yang berbeda juga. Sekarang masuk lebih ke teknisnya gimana. Untuk cara testingnya juga simpel. Kalian cuma perlu satu kampanye CBO per satu produk. Dengan satu adset broad, kosongan aja. Kalian paling-paling cuma masukin tanggal mulainya sama lokasi iklannya. Misal ke Pulau Jawa aja atau Sumatera. Testing dengan minimal 3 konten iklan dengan 3 angle yang berbeda. Kalian jalankan aja selama 3-7 hari dengan budget minimal 100.000. Kenapa minimal 100.000?
Karena kalau terlalu kecil itu terlalu lambat juga, kalau terlalu banyak ya kalian mungkin nggak punya uangnya. Jadi kita ambil tengah-tengah 100.000 aja. Kalau nggak ada uangnya ya mending nggak usah beriklan. Kalian tabung dulu sampai ada uangnya baru diiklankan. Nah, setelah jalan 3 sampai 7 hari, baru kalian cek iklan mana yang spendingnya itu paling banyak. Kalian cek berdasarkan spending terbanyak. Lalu kalian buat konten serupa dengan angle yang spendingnya terbanyak tadi itu. Buat konten yang serupa dengan konsep yang berbeda, formatnya berbeda. Tapi angle-nya sama. Kalian buat variasi yang lain dengan konsep yang sama. Terus kalian tambahkan aja semua konten yang barusan Anda buat itu langsung masuk ke kampanye yang sudah berjalan. Nah, mungkin kalian mending tanya kan, kenapa cek iklan berdasarkan spend? Karena perlu kalian pahami juga bahwa algoritma Facebook Ads itu akan memprioritaskan iklan yang bisa spending terbanyak. Jadi, iklan spending terbanyak itu adalah iklan terbaik Anda, iklan terbaiknya Anda. Kenapa bisa dibilang terbaik? Karena kalau spendnya banyak, itu artinya daya serap marketnya juga besar, market mau menerima gitu. Jadi, tugas kita pertama, testing berbagai angle iklan. Kalian testing banyak variasi, kalian cari mana yang spendingnya paling banyak, terus kalian buat konten serupa dengan iklan yang spendingnya terbanyak itu. Kalian harus selalu update terus konten iklannya berdasarkan spending terbanyak. Atau mungkin kalian mau buat angle lain dari produk Anda, mencari market yang lain. Karena targeting itu sebetulnya ada di level konten iklan, bukan di interest. Masa iya sih orang dulu Balio bingungin interest? Nggak ada. Orang Balio ya paling-paling cuman bingung masangnya di mana, sisanya fokus di konten iklan sama bisnya itu sendiri. Jadi kalian fokus untuk membuat konten iklan sebaik mungkin. Mungkin saya langsung aja masuk ke dashboard akun iklan saya, biar langsung aja saya tunjukkan prakteknya itu kayak gimana, dan saya juga akan kasih tahu gimana analisa campaign yang sudah berjalan. Nah, jadi cara buat kampanyenya gimana? Buatnya gampang banget. Kalian cuma klik buat di sini, pilih penjualan, lanjut. Setelah itu kalian pilih aja kampanye penjualan manual. Kalau mau pakai kampanye belanja advantage juga nggak apa-apa sih. Cuman saya pakainya kampanye penjualan manual. Klik aja lanjut. Nama kampanye masukkan aja produknya apa. Contoh laptop Asus. Kalian scroll, di sini centang anggaran kampanye advantage. Ini CPO namanya. Dulu namanya CPO. 100.000. Lalu masuk ke set iklannya. Set iklan. Nama set iklan masukkan aja broad. Terus ini kosongin aja semua, masukin tanggalnya mulai di tengah malam besok hari. Mulai di jam 00. Setelah itu lokasi kalian exclude misal daerah-daerah yang jauh dari Pulau Jawa, daerah timur atau mungkin yang utara-utara itu kalian exclude. Kalian exclude aja bisa. Terus ini pemirsa advantage, kosongin aja, nggak usah kalian pikir, langsung ke konten iklannya. Karena tadi saya suruh minimal 3, kalian siapin 3 angle tadi. Angle 1, kalian buat aja langsung, terus itu kalian duplikat cepat, buat angle 2-nya, terus kalian buat angle 3-nya. Ini kalau bisa satu produk banyakin aja konten iklannya. Jadi biar kalian tahu juga mana konten iklan yang spendingnya terbanyak dan kalian tahu mana targeting dengan angle yang terbaik itu yang mana berdasarkan spending terbanyak. Ini langsung aja kalian jalanin nanti. Sekarang kita langsung analisa bersama kampanye yang sudah saya pernah jalankan. Saya ambil salah satu aja sebagai contoh hari ini. Nah, sekarang kita coba analisa salah satu kampanye saya yang sudah jalan. Di sini kampanyenya udah pernah spending 35 juta. Dan seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa kita cara cari winning targetingnya itu di konten iklannya. Jadi kalian langsung aja klik iklan. Di sini kalian filter atau sortir berdasarkan jumlah yang dibelanjakan ini kalian klik aja. Nanti pilih yang mulai dari terbanyak. Nah, di sini satu kampanye ini aja kalau kalian cek ya.
Di sini adset itu benar-benar kosong, nggak saya isi apapun, benar-benar kosong. Interestnya nggak saya isi, kalian buat aja konten iklan sebanyak mungkin. Di sini konten iklan saya bahkan sampai 50 konten iklan yang berbeda. Angle-nya juga berbeda-beda. Saya iklankan bersamaan untuk mencari targeting atau konten iklan dengan angle terbaik itu yang mana berdasarkan spend-nya. Ternyata setelah saya berjalan, di sini angle yang spendingnya paling banyak itu ada di anti lengket. Anti lengket ini ternyata banyak banget. Ada 18 juta sendiri satu konten iklan ini. Jadi saya buat aja konten serupa dengan angle yang sama. Dan ternyata di sini juga winning juga iklannya. Ada 3. Itu saya coba dengan angle yang berbeda. Saya pakai konsep headline. Ternyata di sini juga winning. Saya coba konsepnya unboxing. Ternyata di sini juga winning. Spendingnya sudah 1 juta. Dan perlu kalian pahami juga, jangan baper sama konten iklan yang menurut kalian bagus, ternyata nggak spending. Itu artinya karena itu artinya kalau iklan Anda nggak spending, artinya daya serap di market itu kurang kuat. Jadi nggak usah dipaksakan. Kalian fokus untuk membuat konten iklan serupa dengan yang spendingnya terbanyak. Seperti yang 18 juta ini. Kalian buat aja konten serupanya. Terus kalian buat juga angle berbeda buat cari targeting winning yang lain itu kayak gimana. Kalian coba konsep yang lain, mungkin ada yang winning juga. Karena semua konten iklan itu akan bekerja sama untuk satu kampanye tersebut. Jadi mungkin simple banget caranya. Mungkin untuk pembahasan scalingnya akan saya jelaskan di video berikutnya. Jadi untuk pembahasan cara menemukan winning targeting di 2024 ini mungkin sampai sini aja. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang masih pemula, yang masih iklannya rugi, dan kalian juga yang mungkin sudah pernah beriklan. Dan jangan lupa buat kalian yang mau tips jualan online dan mau update seputar Facebook Ads, bisa join grup Telegram saya. Join aja, klik di deskripsi atau di kolom komen. Dan jangan lupa subscribe untuk update Facebook Ads dari saya selanjutnya. Terima kasih.